Seperti punggung tanganku. Ya, bunyi sebuah pepatah. Dia membuat pepatah itu menjadi kenyataan secara harfiah karena permukaan tangannya sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Bagian atas tangannya. Selama kelas berlangsung, saat suara guru bergema di depan, dia hanya menatap punggung tangannya yang diletakkan di atas meja dengan pikirannya yang entah kemana. Dia benar-benar tidak terganggu dengan suara di sekitarnya, terhadap apa yang dia alami sampai ke pundak yang menyenggolnya di lorong. Ya, semuanya. Dia sudah berhenti memedulikan semua itu dari dulu. Tapi dia nggak mengerti kenapa mereka masih mengganggunya. Weilin mengarahkan matanya yang hijau gelap ke gurunya. Guru tersebut membentak Weilin. Perhatikan. Lalu dia kembali mengajar. Weilin kembali menatapi tangannya dan jatuh lagi ke dalam keadaan di mana dia nggak peduli dengan perhatian dari orang lain. Ada sebuah unit dalam pelajaran kimia yang dia mulai paham. Dunia sosial adalah sebuah lingkaran yang nggak terlihat. Di pusatnya, nukleus dari lingkaran itu adalah orang-orang yang dianggap menarik. Di luar grup itu adalah garis tipis orang jenius yang mana orang-orang menghormati mereka hanya karena mereka berharap mendapat sesuatu di masa depan. Setelah itu, ada tersebar sebuah grup yang berisi makhluk yang menjadi korban perundungan. Ya, Weilin gak termasuk grup manapun. Dia berada di luar lingkaran, di jurang tanpa dasar yang berkabut. Bagaikan sebuah kabut asap yang gak dipedulikan orang lain. Dia berada di dalam kabut itu. Diabaikan dan gak menarik perhatian. Biasanya, Weilin suka mengamati grup pertemanan yang akrab, mencoba memahami kenapa dia begitu berbeda dari mereka. Pada akhirnya, dia menyerah dan jatuh cinta dengan keuntungan dari nggak perlu mengkhawatirkan hal lain kecuali dirinya sendiri. Kanvas kosong di buku gambarnya adalah satu-satunya hal yang dia butuhkan. Dia nggak perlu melihat dunia nyata, karena dia bisa menciptakan dunianya sendiri. Karya wisata kelas. Kata-kata yang gak biasa itu menarik perhatian Weilin. Dia mengangkat rambut coklat tuanya dari wajahnya untuk melihat gurunya. Ya, anak-anak, minggu depan kita akan mengunjungi Danau Ted untuk mengamati kualitas airnya. Beberapa menit kemudian, slip izin dibagikan. Keesokan harinya, Weilin menyerahkan slip izin dia dan seminggu kemudian, dia berada di bus berwarna kuning terang bersama teman-teman sekelasnya menuju lokasi. Karena saat itu sedang musim dingin, jendela busnya dilapisi es di bagian luar dan pepohonan yang mereka lewati tertutup salju segar. Weilin terus memandangi jendela di sebelahnya, sambil menarik kakinya dan lututnya menyentuh bagian belakang kursi depan. Yah, dia bisa melihat sedikit refleksi dirinya di jendela dan kagum dengan dimensi di dalam kaca itu. Kemampuan untuk meniru realitanya mengagumkan. Kau tahu, kalau kau menyebut Danau Ted terbalik, dia akan menjadi Danau Dead. Terdengar bodoh dan jelek. Ya, nama yang bodoh, pikir Weilin. Lagi pula, kalau danau itu benar-benar punya sebuah arti seperti itu, mereka nggak mungkin pergi karya wisata ke tempat itu. Hari berlalu seperti ekspektasi Weilin, membosankan dan nggak berarti. Satu-satunya hal yang menarik perhatian dia adalah refleksi raksasa dari langit dan pepohonan yang terlihat di danau yang membeku. Saat teman-teman sekelasnya sibuk mengambil sampel dari kolam terdekat, Weilin justru berjalan ke arah tepian dan menatap sumber air yang beku itu. Dia menyentuh permukaan danau itu dengan jari kakinya. Perlahan menambah tekanan sampai dia bisa menginjak permukaannya dengan aman. Dia mulai melangkah masuk. Ya, gak ada apa-apa. Gak ada satupun retakan. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan semuanya masih stabil. Dia memperhatikan kembarannya di bawah es sambil terus berjalan ke tengah danau. Suara teman-temannya mulai menghilang menjadi sekedar bisikan di kejauhan. Ada sebuah suara yang besar dan dingin diikuti dengan sebuah suara mirip guntur. Es di bawah kakinya pecah secara tiba-tiba. Suara jeritannya memecahkan suasana, seperti tembakan senjata api di perpustakaan.